Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza qara'tal qur'ana fastaiz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan yang dirajam, yang dilaknat. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa, inilah yakuffuhu anil insani illa Allahu rabbul alamin. Tidak ada yang bisa menghalangi gangguan setan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang pertama kita mau bahas pada malam hari ini adalah kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu di dalam ini tafsir Safwatut Tafasir, dia katakan bahwa lafzu a'udzubillahi minasyaitonir rajim laisat ayatan qur'aniyatan. Itu bukan ayat Al-Qur'an. Bukan ayat Al-Quran. Wa innama huwa adabu addabanallahu bihi inda iradati qiraatil Quran. Jadi yang jelasnya itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bukan ayat Al-Quran, tapi itu adalah suatu etika, adab yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan kalau kita mau membaca Al-Quran. Bahkan banyak amalan-amalan itu ada di sini dalam, ada tadi catatan saya ini, tafsir Al-Masdaru Aunur Rahman fi Tafsiril Quran. Di situ disebutkan kurang lebih 14 tempat kita diperintahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa artinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim? A'udzubillahi, saya berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari gangguan setan. Ar-rajim, yang dilaknat, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang bertanya, magina kada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kenapa dia tidak mengatakan a'udzubillahi min iblis? Kenapa setan? Kenapa bukan iblis? Ada ulama yang berpendapat bahwa iblis itu nama individu. Iblis itu nama individu, nama seseorang lah. Kalau setan itu umum, dalam arti yang segala sesuatu yang menghalangi kita membaca Al-Quran, sini napa bali-bali dia nangkali ngebacaan pun Allah Ta'ala kapire dan lain sebagainya, itu semuanya dianggap setan. Jadi itu sehingga kita disuruh berlindung kepada, jadi bukan iblis, karena iblis itu, tapi ada yang berpendapat karena bukan begini, terlalu panjang dan luas pembahasannya tentang, karena ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ada namanya iblis, ada namanya jin, ada namanya setan, ada namanya ifrit atau aprit. Siapa itu setan? Setan itu bapak moyangnya setan adalah iblis. Siapa itu jin?
Jin itu bapak moyangnya katanya iblis. Sama halnya manusia. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi begitu. Maka dia roseyero di rupa tawe ambok ta Nabi Adam. Ia jinge ambokna iblis. Nah, jin yang pembangkang itu kan ada jin muslim, ada jin kafir ya, karena ada namanya surah Al-Jin. Makanya itu yang jin kafir tidak menyembah Allah, majasi pada lain sebagainya, itu yang dinamakan syaitan. Bahkan manusia yang kafir itu yang ingkar kepada Allah bisa dinamakan syaitan. Makanya orang-orang Arab menyebut ular itu setan. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, kenapa kita perlu mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim? Yang pertama, karena itu etika kalau kita mau mengaji. Jadi sebelum kita mengaji, katakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, kenapa kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim? Karena mengaji itu termasuk amal soleh. Nah, ya sisa nana puji naganggu setan. Menonton di televisi, lama sekali kita menonton, kita tidak terganggu. Toh, tapi setelah kita mengaji baru dimulai alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi, langsung kita mengantuk. Nah, itulah sehingga kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, kenapa kita membaca auzubillahi minasyaitonir rajim? Karena Al-Quran itu adalah masdarul hidayah. Artinya onram mumpuna dicingi akurangi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktu fikum amraini. Saya tinggalkan kamu dua perkara. Saya tinggalkan kamu baca sengaja komatika ada pedoman hidup yang kamu pegangi. Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Selama kamu berpegang teguh kepada dua pedoman hidup ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Aku rangi si bawah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Bapak, sehingga perlu kita sedikit membaca auzubillahi minasyaitonirrajim sebelum kita baca tafsir-tafsir berikutnya. Supaya kita harus tahu musuh siapa itu sebenarnya musuhnya, musuh bebuyutannya manusia. Nah, di sini disebutkan ya, dan terlalu panjang pembahasannya ini. Ada beberapa tempat al-mawadi'ul lati tusra'u fiha al-isti'azah. Ada beberapa tempat yang disyariatkan untuk kita berlindung pada Allah ketika kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama tadi itu inda qiraatil Quran. Ya koma pamula kita mengaji, kita memulai kita auzubillahi. Insyaallah Allah akan melindungi kita. Kemudian yang kedua, kita disunnahkan itu untuk berlindung dari gangguan setan inda husuli nazgim minasyaitani wa waswasati lil insani. Ketika kita mendapatkan gangguan dan bisikan dari setan. Jadi apabila manusia itu mendapatkan gangguan, kita mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Meluki mengaji, meluki mana dan lain sebagainya, kita mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Yang jelasnya ada pengaruh dalam tubuh kita, tisang makana majai namanya terpigau, kita harus minta perlindungan kepada Allah. Bukan hanya bismillah ya. Kemudian yang ketiga, indama yuwaswisu syaitanu lil muslimi fi mu'taqidihi bi rabbih. Ketika syaitan itu sudah mulai membuat kita waswas, ragu tentang masalah ketuhanan. Ada Pak Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kaza man khalaqa kaza hatta yaqul man khalaqa rabbaka fa iza balaghahu falyasta'iz billahi wal yantahi. Itu setan bisa saja membisikkan kita bahwa ni kato kabu ya hapiwe, ni kato makabu ya pulpingi, no?
Siapa yang bikin ini bunga? Siapa yang menciptakan bapakmu? Siapa yang menciptakan kakekmu? Siapa yang menciptakan buyutmu? Ini utuhmu. Sampai dia mengatakan, man khalaqa rabbaka, siapa paling menciptakan Tuhanmu? Kung kani makoro tapaja ini akan lalu ke auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena pertanyaan seperti itu pertanyaan bahaya yang bisa memusyrikan kita, yang bisa membuat kita menjadi orang kafir. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yang keempat, indama yalbisu syaitanu alal insani fi salatihi. Yang keempat, kita diminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kita merasa terganggu dalam salat. Jadi itu auzubillahi minasyaitonir rajim kita ucapkan pada rakaat pertama ya. Sesudah kita membaca doa iftitah sebelum kita membaca bismillahirrahmanirrahim, itu dianjurkan mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ternyata bukan hanya pada waktu itu. Nah, ini ada hadis ini Pak Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Utsman bin Abil As yang diridhoi Allah ini telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Apa artinya ini? Ya Rasulullah, setan itu telah datang mengganggu saya sehingga itu salatku tak ganggu, kawal lupa mana baca aku dan lain sebagainya. Pokoknya saya tidak khusyuk salat lah. Yalwisuhu alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaka syaitanun, itu syaitan yang mengganggu kamu. Siapa namanya itu syaitan? Ada yang mengatakan hinzab, ada yang mengatakan khinzib. Itu namanya syaitan pengganggu dalam salat. Fa iza ahsastahu, apabila engkau sudah merasakan keberadaannya, fata'awaz billahi minhu, maka anda harus berlindung kepada Allah. Bagaimana caranya? Watful ala yasarika salasan wa qala fa fa'altu zalika fazhabahu Allahu anni. Jadi engkau tu kutu masumpah aja biasa madari yang lupa kada sian rekan ni talu ni gaje apa ni kah dua gasi tiga. Kalau kita merasakan seperti itu Rasulullah mengatakan watful ala yasarika, disuruh ki mamicu ku samping kiri, tapi aja meninggal dapat tamicu matu sampita. Tuh, jangan terlalu berlebihan. Kau perlu lima berubah ke lapagi auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itulah setan itu. Ya lupa dibacanya, ya lupa mana ingat ramana ngake ko ingat ramana ngake ko masuk aja ngaya kana ki auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini perintah. Makanya ini qala fa fa'altu zalika fa azhabahu Allahu anni. Makanya setelah saya melakukan seperti itu, maka Allah menghilangkan itu gangguan setan dari saya. Nah, jadi buka makrori. Nah, kita bahas ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti kita bahas lagi ayat-ayat yang lain. Kemudian selanjutnya itu menunjukkan bahwa ada setan yang mengganggu kita. Kemudian selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'u ta'zina. Apabila azan dikumandangkan, ya kau bangi tebu pa aku masih gie, setan itu lari terbirit-birit. Adbara syaitan, terbirit-birit. Walahu duratun, ada yang mengatakan setan itu tamat-tumatu setannya lari. Kenapa dia terkentu-kentu? Dia tidak mau mendengarkan itu suara azan. Ada yang mengatakan bahwa itu kata kinaya katanya. Dia namat-tutungan nasa setannya manumi. Itu supaya on rumalasin lari nasan itu suaranya bagaikan bergemuruh. On rumalasin lari beraja nangkalingai. Agak sana unibana tahu masih sesetangi mangkuka pa maraja manang amplin tahu kendo ini makali cubu. Kemudian paida kudian nidau akbala nareko pura ni batawe itu lisu si pemang
datanglah ke masjid mengganggu itu orang-orang yang sholat sunat. Maka angkagama to male balu-baluku, angkagama to melo maliri kagagai setan itu. Kaki auzubillahi minasyaitonir rajim. Lanya kan sandala ko setan itu. Ay kan nangi di ku pale ko utaro setan itu. Kita mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, kita meludah 3 kali. Kemudian hatta iza suwiba bis salati adbara. Ya kok kama si tawe dia lari lagi. Lari si kok kama tawe padahal memang kalinya te kama. Hatta iza qudiyat taswibu aqbala. Pura nilai kama ke pura ni kama tawe lisu si pemang. Pura kama teng kasih lisu pemang si tangi. Hatta yaqtura bainal mar'i wa nafsihi. Nah, itu datanglah mengganggu manusia kalau kita sholat. Mubamanan itu ngunulanya makanan ka kumutaro angka mana ni makwe wa nafsihi yaqulu uzkur kaza napulani sitangi ingarangi ingaratu lima lam yakum yazkur. Padahal sebelumnya itu kita tidak ingat. Hatta yazillu rajulu la yadri kam shalla, sampai orang itu tidak tahu berapa rakaat di sholatnya. Jadi Nabi Taipo ini berarti ada setan itu yang mengganggu kita. Makanya itu beraja mengganggu ke setan kasih rapa sabta di perapai sabta supaya aja gagal nula nak setan kita mengganggu ki. Kasih rapa sabta. Kerpa pagorana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya ini yang kelima, indal ghadabi, kalau kita marah ya komicaiki itu maka laki auzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena napujilada itu sitangi pakacece itu pacecerangi. Tu pacecerangi napujilada pakacece sitangi. Nah kompak-kompak ki sehingga micai. Makanya auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julusun wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mukdiban qad ihmarra wajhuhu. Itu siapa namanya ini? Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dekatnya. Ya ro ang kedua orang ni mapangiwang saling mencela, saling mengejek. Akan Nabi tamiku kali Pak Guru baca-baca bayanya mutaliwali wacaramu macai. Pak Guru ni kada auzubillahi minasyaitonir rajim. Apa untungnya? Apa kegunaannya itu? Supaya kita redah. Engkau memang ada sesuatu hal yang perlu kita marah, tapi kita tidak boleh berlebihan. Makanya auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu intinya. Kemudian selanjutnya indama yaral insanu ru'ya yakrahuha. Kalau kita bermimpi kalau kita bermimpi itu katulu-tulu ki anu majai rita, kita dianjurkan untuk mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini Pa'an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah yang diridhoi Allah. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallahi, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Wal hulumu minasyaitani, mimpi yang jelek datangnya dari syaitan. Kita telah mimpi yang baik, mungkin kau minri dalit atau tita dari talo Makkah, tita lo pigau decing, ya berarti datangnya dari Allah. Toko mita kita napit ula, itu adalah mimpi yang tidak bagus. Tita leta mabene. Dena ya wisang. Apa balon tentu makanja itu. Balon tentu ada apa makanya lebih terpangki rumah atau balap minat misal mas nama sulasa baruba. Ya kau kalau lo ketutulu mabene makanja tapi kau tuang kabinena. Nak ketutulu mabene balon tentu makanja itu pak. Nah suruh memang kipong la taala mapuligami tapi bagi yang mampu. Napa nih macam bini tak kau ipawe. Kalau bini lagi. Nah jadi makruri. Jadi makanya faiza ra'a hadukum syai'an yakrahuhu falyampus ayyasarihi salasan wa yata'awwaz billahi min syarriha
fa innaha lam tadurrahu. Yoko katulu-tulu majaki di itu kita mabaruk itu paparanang mamicu ki samping kiri tato samping kiri, kemudian sudah itu 3 kali mamicu toh, kemudian baru kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, insyaallah. Nah popong Allah Ta'ala fa innaha lan tadurrahu, itu mimpi itu tidak apa namanya, tidak akan terjadi itu. Ada memang upaya, ada kitab tafsir mimpi itu biasa memang benar itu. Ada tafsir mimpi yang ditulis oleh Kunasal Ibnu Sirin namanya, ada kitabku itu. Kode usaha lain kebiasa napau itu maka kalau kita mimpi melihat kuburan itu biasanya meki lete bola. Nah itu pernah ada yang mimpi begitu betul. Maka katulu-tulu karena sami tak kiburu kita kami ko lete bola tuh ngapai suruh made aku puna bola pa masih bola mi. Kalete no mi kamu bola aku pa mi kama pabuting me buting na ko lete kai tadi lete bola tuh kan no. Wallahu a'lam, ya bagus sih. Kemudian selanjutnya inda dukhulil masjid. Kalau kita masuk masjid juga kita ini An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid faqala a'udzu billahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Yang pertama kita masjid tanda bawang Allahumma ftahli wa bab rahmatika, tanda bawang Allahumma shalli ala Muhammad kita baca ya, tapi seharusnya kita berdoa minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahil azimi, saya berlindung kepada Allah di yang maha agung, wa biwajhil karimi, ini wajhil karimi adalah sifatnya yang mulia, wa sultanihil qadim, kekuasaannya yang tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya, minasyaitonir rajim, dari gangguan setan. Tama ki masigi na tu engka tahu masigi pengajian itu made mana nih pangkat setan kada adeno. Kalau kita masuk masjid itu dilodokir pun Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa betah di dalam masjid. Kemudian selanjutnya inda sima'i nahiqil himar wa nubahil kilab. Kalau kita mendengarkan tapi tidak ada himar di sini berarti bisa dikiaskan mungkin dengan kuda. Ya kok kiki nyarenge, himar itu melumpuh pada nyarenge di. Kalau himar itu meringki, mungkin juga kuda itu dia melihat setan itu. Makanya kok kiki nyarenge si bama mabuk kayak suwe ikut kau minta setan itu. Maka kita diusur mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa landasan hukumnya? Apa hadisnya? Ini Pa'an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum siyahadika fasalullaha min fadlihi. Kalau kamu mendengarkan katanya bunyi ayam berkokok, ya kumuni manu laye manu gagae, berarti mengilai uripung Allah Ta'ala supaya Allah memberikan karunia-Nya kepada kita. Bare madisiki, bare mende daleta, bare magalaki, dan lain sebagainya ngiloki. Kenapa seperti itu? Fa innaha ra'at malakan. Itu ayam itu melihat malaikat. Malaikat pak bawa dalek kapan itu ye. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwazu billahi minasyaitani fa innahu ra'a syaitana. Kalau kuda atau himar itu meringki, maka Anda harus berlindung kepada Allah karena dia melihat syaitan. Jangan mana ganggu ki. Dia bisa mengganggu agama tak dan mengganggu urusan dunia tak. Kemudian selanjutnya saya percepat ini Pak Sawit Pak menit. Selanjutnya inda nusuli manzilin. Ketika kita turun di suatu tempat, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Ini Rasulullah mengatakan man nazala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi zalik. Yakun kaun rat talawi masane tama ki pasae ken lau ki bare na jagai ki pung Allah Ta'ala di kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaqa. Insyaallah na jagai ki pung Allah Ta'ala.
sampai kita tinggalkan tempat itu. Ya romega ulawan na baraja na hipnotis kita we baca ye. Mega to hipnotis mo ko to loki pasay loki ke ka baca ye baraja na hipnotis to. Mega duina tama kita baca ini perlindungan kepada pilotulu kiri pola taala baraja na ganggu ke setan. Karena setan malino to tahu. Kemudian kalau kita juga masuk WC itu kita berlindung. Apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita meminta kepada Allah dari gangguan khubus. Ada mengatakan setan perempuan dan setan laki-laki. Ada juga mengartikan bukan seperti itu. Tapi yang jelasnya tama ki WCW ilau kiri pungla tala baraja na ganggu ki setan. Apa itu bupa setan na puji no makabong itu jadi makanya WC na puji. Itu malaikat elatosi na puji non pada makna na puji. Kemudian selanjutnya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Indama yajidul insanu waj'an fi jasadihi. Narekong kata kapadirang ko takaleta. Ada yang sakit maki, lambun ta sakit, aje tamapat dia samurat talimat tamapat dianjurkan itu kita berlindung kepada Allah. Apa yang kita baca ini? Bismillah salasan. Kita baca 3 kali itu bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marratin, dan kita baca 7 kali ini. Urut tempat itu maka a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Sini. Maka insyaallah ayasi pinanui paracetamol. Yasi pina bodrex, yasi pina panadol ko pat diulut kita baca. Demi je na percaya, tapi saya apa? Tapak tu ko ba mini ngerra deni ngerra ti pungala taala. Padahal sananya nabi tama pagurangi. Coba agar ko pat dulu ki. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Insyaallah. Yang penting kita yakini salam tulu ki pungala taala. Kemudian selanjutnya inda sabahi wal masai wa inda naumi. Kalau kita koele isubui si bawa rewengi si bameki matinro itu dianjurkan kita berlindung kepada Allah. Apa yang kita baca? Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi was syahada rabb kulli syai'in wa malikihi asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Insyaallah na jaga ki Allah taala pagi sampai sore sampai pagi. Yang ke-13 indal faza'i minan naum. Angka tu tomatinro tapatasela ki moto tasela ki itu majapin nadita moto matinro. Kita baca, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca? A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamasatis syayatin wa yahdurun. Itu yang kita baca. Yang terakhir itu kama yusra lil muslima yata'awwaza auladahu. Yakun ka'anata bicu, kita minta perlindungan kepada Allah supaya aja ganggu setan. Setan itu kan bukan hanya setan anggotanya iblis, termasuk parakan dan lain sebagainya, ketunakan telah sana. Itu perlu kita bacakan ini nata ini. Apa yang kita bacakan anata a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Ya, hadirin yang kami muliakan, karena ada tanya jawab, saya kira ini kalau mandi pagaga matu napa makutana apa kita lanjutkan. Kami makutana silakan. Ada waktu ini 9 menit untuk tanya jawab. Ada yang mau tanyakan masalah yang kita baca tadi itu pada saat sholat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pada saat kita diganggu, merasa diganggu. Yang saya ingin tanyakan, apakah kita lafazkan itu atau baca dalam hati, Pak Ustaz? Saya pernah mendengarkan orang Mesir itu mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kayaknya bisa dilepaskan itu auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi hanya malu pula ada itu. Saya pernah mendengarkan orang Mesir imam saleh bacana pakai auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada profesor di belakangnya itu, profesor tafsir, dia tidak menegur dia. Makom jadi boleh. Bodingi. Ya, silakan Pak Di.
Tapi Pastas, Iya. yang saya ingin tanyakan di sini perbedaan syaitan dengan iblis. Iya. Kemudian yang kedua, masalah syaitan bagaimana kita menangkis sekaligus mengenal syaitan supaya tidak mengganggu kita selama hidup kita ini. Karena terus terang saja, karena walaupun kita tidur, syaitan juga ganggu kita, padahal kita sudah tidur. Iya. Jadi mohon penjelasan Ustaz. Sekian. Ya. Apa perbedaannya setan dengan iblis? Ini kan ada pendapat, ini ada dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, saya lupa ini. Ada yang mengatakan bahwa Pak Haji, tadi saya sudah katakan ada pendapat ya, mengatakan bahwa iblis itu bapak moyangnya jin. Jin itu terbagi dua. Ada yang jin kafir, jin jahat, jin yang suka mengganggu orang. Nah, itulah yang dinamakan setan. Yero jin majasipai setan sana. Nah, jin Islam itulah itu yang dalam Al-Qur'an. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Itu yang masuk Islam. Nah, jadi jin yang jahat itu setan namanya. Termasuk manusia. Minal jinnati wan nas. Termasuk manusia yang kafir itu, yang dalam sebagainya puji ganggu dan pingo deceng, itu setan juga. Nah, setan juga. Makanya orang Arab menyebut ular itu setan juga, walaupun ada nama lainnya. Nah, itu Pak Jidi. Nah, kemudian bagaimana caranya menangkis setan? Yang jelasnya caranya menangkis setan itu tepakan jaki tepat dari Allah Ta'ala. Tepakan jaki tepat dari Allah Ta'ala, kemudian kita berbuat. Itu kalau kita berbuat, maka insya Allah, kalau kita ikhlas, maka insya Allah setan itu tidak akan mengganggu. Ini ayatnya ini dalam surah An-Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu min sultanin innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, setan tidak punya kuasa untuk mengganggu kita. Yang bisa diganggu setan itu alladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Orang-orang yang menjadikan setan pemimpinnya. Dalam artian Pak Haji Baraja mengganggu setan, selalu kita memohon perlindungan kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tadi tempatnya. Iya komelo ki masumba nang kanut tamatita makala ya aja nama sumba ingko lagi tamapaji ya kada lalu auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan itu meki lo masigi na magala mungkin kada aja na mulo atinrono olo magala ko ai setan itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam artian kalau kita sudah mau melaksanakan kebaikan, kita merasa berat, kita merasa tidak mampu, padahal kita mampu, maka kita harus berlindung kepada Allah. Kita tidur kan diganggu juga setan toh. Nah, itu tadi, makanya kalau kita mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum, yakupung Allah taala jagaiki insyaallah. Insyaallah digaga kalaki. Nah, itu Pak Haji jawabannya di. Ya, masih ada Ki? Ya silakan. Ya ling jo makur rek apa? Ya ya melo waktu nang ustaz ngara betul ku mengaji ya betul anak mupa nadapi surah at-taubah yaitu bara'atum maka dari guruku aja terbaca ya rona auzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana pendapat menurut ustaz ini? Iya itu guru tapi tadi makada magi nak kutan nak tengi. De apa wingar lagi kodangi makada magi patut tahu ku guru ti diri ulo. Tanne to auzubillahi tanne auzubillahi ateng bismillahirrahmanirrahim. Bismillah mi. Tangkali ka seluruh surah dalam Al-Qur'an dimulai dengan bismillah kecuali surat At-Taubah. Kenapa? Maka dia mulai bismillahirrahmanirrahim surat Taubah karena di dalamnya mengandung peperangan. Ya telah bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya kok musuh tidak kasih kasih sayang. Makanya dia tuh namun balikku aja namun ikut tembak. Jadi tidak ada kasih sayang. Jadi Ibu tanya itu auzubillahi min hamasati syaitan yang dilarang, bismillahnya yang dilarang. Justru itu yang dianjurkan. Okorobirina kurang itu kurang mariuloe. Lesa kada auzubillahi min pokoknya auzubillahi minasyaitonirrajim lah. Nah, itu boleh kita baca. Nah, itu yang dibaca Bu, tanda bismillah baca. Ya bisanya berarti
Dia tu akada sale guru tapa dia tu wisang itu. Tapi ia wisangnya dia tu mak bismillah ko pamule itu surat Taubah. Matau sami. Di. Ya tangkali ngaro. Ya makero. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang saya ingin tanya ke Ustaz, tadi ya hubungan dengan tadi ada menangkis dengan setan. Mungkin adakah trik atau sesuatu yang kita bisa pelajari yang sehubungannya dengan pernah kita lihat di televisi, yaitu menangkap setan atau menangkap jin. Angka itu kalau dia gurui, namun dingin kagir di perut tolo. Berlaku-laku lagi menggoda. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Memang setan itu versi Indonesia banyak ya. Setan versi Indonesia banyak. Ada tuyul, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada parakan, kepapo, desa setamana kapangero. Tapi yang jelasnya Pak Haji, yang jelasnya setan dalam bentuk aslinya itu kita tidak bisa lihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Barang siapa yang mengklaim dirinya pernah melihat wujud aslinya setan, maka dia kafir, kata Imam Syafi'i. Setan itu dapat melihat kita sementara kita tidak bisa melihatnya. Nah, ia ku masahaba kapa jinge wadi memasa, tapi ku makada meletik karena bentuk aslinya tidak bisa. Dan setan itu tolong diingat baik-baik. Setan itu Allah beri kemampuan untuk mengubah dirinya. Dapat mengubah diri. Bisa dilihat sebagai perempuan yang panjang rambutnya, biasa dari makor tahu biasa berubah jadi ular, bisa berubah jadi anjing. Tapi setan itu yang suka benda-benda hitam, warna bolong, ulah bolong dan lain sebagainya. Tapi rumah kadang melu tik ke bantu asli napi pertama botol ya dia wisangi. Sandro itu dia wisangi. Saya tidak pernah pelajari juga begitu, bakal tiknya dari botol ai. Apalah itu. Saya tidak pernah di pekku cara nama aku nanti kata gini deh. Saya tidak tahu caranya. Padahal kawita itu aja kamu papa beli-beli bi. Saya kira bu Pak seperti itu dia. Engkau pasti di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan nariku meloki mengaji meloki alindrung oleh Allah Taala oleh gangguan jin dan setan. Yes. Pernah saya dengar Ustaz dari guru tak nariku meloki mak buka bajaju dalam tanda kutip telanjang malojo-lojo. Iya. Ini loi barak melotoki alindrung oleh Allah Taala. Tapi masalahnya bukan na'udzubillahi minasyaitonirrajim yang dibaca, tapi cuma bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Bagaimana penjelasan ini Ustaz? Jolu tanya kini guru tabakoro. Ini ke pawaki. Biasa ka kalian Ustaz, maka dak kami cuma buka baju aga bukan milolindrung ki, tapi bukan na'udzubillahi, cuma bismillahi la ilaha illahu. Sampai di situ. La ilaha illahu. Dia sangi anu nero. Saya anda pernah dapat. Kalau orang mau pakai baju baru engkau parilolona di walupe parilolona pak jarang mau pakai baju baru. Engkau meki mah baju saat anu dewi seng makanya karena anu narbaca kalau buka baju di nanti saya akan pelajari kembali. Boleh jadi Bismillahi la ilaha illallah sampai di situ. Makanya tidak terus. Makanya mah tuh dia bisa nginam, iya mah tuh bisa apa itu? Matu sampai. Saya tidak mau sembarangan bicara. Assalamualaikum Ustaz. Iya, salam. Engkau ko surat Taubah. Surat Taubah Ustaz. Iya. Al-Quran cetakan lama. Iya. Engkau baca anu koro isaliwanna ya rogarisi nama sulapae. Iya. Surat Taubah. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari. Issatulillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Tapi kokora baru ya maku kue cetakan baru sekarang deni gagai roya ero. Iya memang. Iya. Pertanyaan aku Ustaz, aga makna tertentu ya ro kor surat Taubah ero. Saliwanna ya ro iya baba. Lo dengeran nih. Iya moro katana ro. Milodongi aga dende auzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari wa min syarril tajage ka pola pinaraka aga pi api neraka
minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbari izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Oh iya, iya naro. Akata namo mengilau kiri pung Allah Taala baraja na patama ki ranaka, mengilau to ki pula ri pung Allah Taala baraja na ganggu ki to kapire. Kemudian walillahi izzatu wa li rasulihi. Ya ro age sanna he. Aku asange pung Allah Taala punna si bawa surona. Nah, ini mero katana. Iya meruman caji persoalan mako kuai magi na dia gaga kukurangi terceta mako ku cita kambar due kurang metemi rustas nang kada saurun tero kurang due betul konana biasa uruntu mato ya itu uruntu mato mako ku kada na gaga dia gaga demi gaga na paguron na bita makoro sebenarnya tu pandritata menimuki itu sesuai dengan kandungannya surah Taubah yang nolende surah Taubah kan peperangan ngilalang hamusura ngilala ranaka na bicara jadi miloki ripung Allah Taala bare aja na ganggu ki kapire ilawi ripung Allah Taala bare pung Allah Taala pekuasa si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka meruntina ya makro di terima Pak. Assalamualaikum isimpulkan di apa di pengajian isimpulkan di pengajian bupa makada ternyata ada musuh bebuyutannya manusia. Sejak nenek Nabi Adam Latu masuk di akhir zaman, musuh bebuyutan manusia adalah termasuk setan. Dan ini setan tidak dapat dilihat tapi dapat dirasa. Nah oleh karena itu maka dia andregurute la yakuppuhu anil insani illa Allahu rabbul alamin. De gagawat dijagai wisitange ganggu rupa tawe sangadina pung Allah Taala. Makanya setiap kita melakukan ibadah miloki ripong Allah Taala barena jagaiki sare ko mangi sempurna carata maka siwiang insyaallah salama kilino salama ki akhirat insyaallah taala. Mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pada masiki pung Allah Taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.